soal Gen Z, Iya. apa pendapat kalian yang kalian sekarang tuh banyak banget di dunia kerjaan kayak yang kerja soal Gen Z, jadi banyak A banyak B, soalnya yang kerja Gen Z itu kalian Gen Z generasi strawberry katanya. Iya, jadi itu katanya nggak bisa bertahan. Iya, orang kerja tuh banyak menye-menyean. Oke, ini kalau mental health. ya ini kalau ini my personal opinion and my personal experience ya. Oke. Ini the opinion dan experience. Tapi personal. Iya, personal. Iya, I think that's gonna be highlighted. Yeah, personal. iya, personal. Ini pendapat pribadi aku dan pengalaman pribadi ya. Ini pendapat dan pengalaman pribadi. Oke. Pribadi. Yang pengalaman nih yang di highlight. Oke, jadi orang bilang Gen Z ini menye, terus kayak mental health doang urusannya, kayak gila-gila mental health, terus kayak gila-gila I need healing, terus yang kayak nggak bisa ngadepin masalah gitu ya. Aku kosong ya, aku tiap hari hujat ya, aku nggak pernah yang namanya kayak aku stres banget, aku depresi, aku mau bunuh diri, aku butuh bantuan orang apa. Maksudnya aku nggak mengalami apa yang orang bilang kayak dia sih mah dikit doang langsung stres depresi. Aku nggak, maksudnya kayak aku sendiri tuh aku nggak mengalami hal itu, ngerti nggak? Jadi aku yang kalian bilang kayak belum ngalamin banyak hal tapi udah dikit-dikit menye-menye, aku udah mengalami banyak hal untuk usia aku. Yang apa yang aku alami ini sangat bisa dan sangat masuk akal kalau mental aku jadi kenapa-napa, ngerti gak? Iya. Kayak yang usianya aja udah gak Gen Z, yang udah tua dan bukan Gen Z aja banyak yang kayak ngakhirin hidupnya gara-gara apa yang aku alamin gitu. Dan aku proudly bilang kalau iya aku Gen Z tapi aku nggak menerima sih, kalau bukan nggak menerima sih, menurut aku ada aku kurang setuju aja sih kalau misalkan aku kurang setuju kalau dipukul rata dan dibilang semua Gen Z itu menye-menye apa gitu, enggak sih, karena I've been through sangat a lot dan Way too much, I think. Iya, way too much, dan itu apa yang aku lewatin itu sangat masuk akal kalau aku kayak jadi sangat depresi atau apa, jadi nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, jadi butuh psikolog itu, menurut aku itu sangat masuk akal setelah apa yang aku alamin. Tapi kan aku nggak sampai ke tahap itu ya, gara-gara aku bisa bilang aku kuat. Jadi aku nggak terima sih kalau Gen Z semuanya dipukul rata, atau mungkin ada yang bilang aku menye-menye atau apa, karena aku nggak gitu ya. Thank you, I'm really strong and justru aku sangat turut prihatin dengan, bukan turut prihatin ya, aku bener-bener aku bisa banget ngerasain kalau Gen Z yang lain kayak ngalamin hal yang sama kayak aku, tapi mereka bener-bener sampai depresi, atau mereka yang kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku sejujurnya aku paham banget, jadi aku nggak mau yang kayak ngatain mereka gimana kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang ngata-ngatain mereka gitu ya. Aku nggak mau kayak ngata-ngatain mereka karena mereka jadi berefek gimana ke mereka, aku nggak mau, gara-gara kayak itu bisa aja berefek di aku gitu. Jadi di zaman waktu itu, waktu orang-orang yang milenial seumuran kita atau apa, pasti mereka juga mengalami masa remajanya sendiri gitu. Betul. Jadi ya ini masa remaja kita di era sekarang kayak gini gitu. Tapi ya ini proses pendewasaan aja, bukan yang jadi kita kayak butuh perhatian 100% atau apa, enggak gitu juga sih. We're trying to make ourselves stronger juga. Jadi kayak ini proses pendewasaan kita di era kita ya kayak gini gitu. Ya beda-beda era, beda-beda aja semua, gara-gara kan udah beda semua ya, gimana sih? Udah beda semua. Menurut kalian apa yang orang tuh nggak tahu loh kalau ternyata Gen Z itu sebenarnya ada ini kok. Sebenarnya kita tuh Positif side-nya apa? Karena Menurut aku kita ini mikir panjang. I think Kalau mikir panjang sih. I would say I think the good side or something positive from Gen Z itu they're very, most of the people I know at least, they're very open-minded. Kayak when looking at an issue or when they're looking at a problem, they're not only considering one perspective or one thing, tapi they're considering lots of other things juga. Jadi misalnya kayak ada masalah A, tapi mereka nggak cuma ngeliat misalnya dari sisi A atau dari sisi B, tapi they try to look at it as comprehensively as possible to make sure that they truly understand what's actually going on with it. Terus kayak they know how to form an opinion on it. And I think banyak lah Gen Z yang keren, like
as an example, there's this Instagram account called What's Up Indonesia, or bagus. WIU, pokoknya disingkatannya WUIU gitu. And it's basically it's made by Gen Zs, and they made it so that they can help teenagers, or also like people around their age, or mostly Indonesians who are more comfortable with speaking in English, so that they can be more aware and updated regarding the political situation in Indonesia. And maksudku kayak that's a very good thing gitu loh. Not mungkin dari yang mungkin dari generasi yang di atas kita, mungkin mereka belum bisa kepikiran ke situ gitu. And I think every generation has its good side and every generation has its bad side, and I think if you're labeling a generation purely based on its bad side, it's like, yeah, it happens all the time sih sebenarnya. It's like every single person does that gitu, kayak every single generation does that. Tapi kayak ya udah lah ya gitu. Kalau aku sih sudah ke tahap whatever gitu, I don't really care, karena ya benar yang kata dia, yang dibilang sama Asila tadi, kayak people don't really know what you've been through. And I think what's important to note is that setiap orang tuh pasti punya kayak situasi dan kondisinya masing-masing gitu, and it's not only terbatas like individually but also like collectively as a generation. Kayak contohnya tadi kan kita we went through a pandemic gitu, kayak mungkin for us as Gen Zs who went through a pandemic in the middle of our teenage years, it's very kayak, itu kan like everyone says teenage years are the year that you form your like identity, where you actually kayak make it known like, oh aku tuh orangnya ini gitu, this is my identity gitu. And when 2 years of being at home for like literally 24/7, that affects you a lot, and scientifically it's also been proven that it has an effect on your mental health gitu. Cause skripsiku juga tentang mental health, tapi cuma di mahasiswa kedokteran sih gitu. And jadi kayak ya Senior thesis aku juga lagi soal the usage of social media to kayak our mental and physical health and the disruption to real life. And I think the fact that social media usage is very different now than it was back then also plays a role in kayak how we are gitu loh. Maksudnya kayak yang nggak bisa disamain gitu kan, situasi dan kondisinya beda. And bisa dibilang ya kayak, oh Gen Z tuh lembek, oh Gen Z tuh kayak strawberry banget, gak bisa akan ketemu masalah langsung ini dikit. Ya the situations are different now. Maksudnya kayak pasti ada yang kayak gitu, iya. I'm not saying that they don't exist, tapi at the same time kayak ada juga loh orang-orang yang enggak gitu, kayak focus on like if you wanna talk about it, kayak talk about us, talk about it tuh yang kayak beneran ya comprehensively gitu. Karena Gen Z juga kalau kayak membahas sesuatu tuh pasti secara komprehensif gitu loh, kayak mempertimbangkan berbagai perspektif gitu. Itu sih. Oke. Terus menurut aku they're really supportive to each other. Maksudnya aku nggak bilang semua ya. Kayak banyak banget yang hujat aku Gen Z juga. Tapi kayak orang yang paham gitu ya, orang yang bisa berpikir dengan lurus ya, itu mereka sangat supportive sebenarnya. Ya kayak tadi kan open minded. They're actually really supportive. Ya tapi mungkin yang lain yang kurang supportive bisa ditolong tingkatkan ya nilai kesuportifisannya.